Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Lika Bersebati dengan NIM 1020250111. Di sini saya akan membahas materi mengenai statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Adapun latar belakangnya yaitu statistika inferensial membantu peneliti dalam menganalisis data sampel untuk menarik kesimpulan terhadap populasi yang lebih besar. Penggunaan statistika inferensial sangat penting karena peneliti tidak selalu dapat meneliti seluruh populasi akibat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari sampel harus dianalisis dengan teknik statistika yang sesuai agar hasil penelitian tetap akurat. Dalam bidang kesehatan, statistika inferensial digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, misalnya hubungan aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh, hubungan pola makan dengan kadar gula darah, serta hubungan tingkat stres dengan tekanan darah. Dengan adanya analisis statistik, peneliti dapat mengetahui apakah satu variabel memiliki pengaruh atau hubungan terhadap variabel lainnya. Apa itu statistik inferensial? Statistika inferensial merupakan cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu populasi berdasarkan data sampel. Dalam bidang kesehatan, statistika inferensial berperan penting dalam membantu peneliti menganalisis data, menguji hipotesis, serta mengeneralisasi hasil penelitian agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan dalam masyarakat maupun klinis. Peneliti kesehatan sangat bergantung pada data yang diperoleh dari sampel karena populasi seringkali terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan metode statistik inferensial untuk melihat hubungan antar variabel kesehatan seperti hubungan antara pola hidup dengan status kesehatan, aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh, maupun pengetahuan dengan perilaku kesehatan. Uji Pearson produk momen. Kolerasi PPM sering disingkat polerasi saja karena merupakan salah satu teknik kolerasi yang paling banyak digunakan dalam peneliti sosial. Besarnya angka kolerasi disebut koefisien kolerasi dinyatakan dalam lambang, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Persyaratannya harus dipenuhi dalam menggunakan kolerasi PPM adalah variabel yang dihubungkan mempunyai data yang berdistribusi normal, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak atau random, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama pula, atau variasi skor variabel yang dihubungkan harus sama. Variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Uji Pearson produk momen. Teknik kolerasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber dari data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Berikut ini dikemukakan rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien kolerasi. Rxy nilai koefisien kolerasi Pearson antara variabel X dan juga Y. N jumlah pasangan data atau banyaknya observasi. Xi jumlah seluruh nilai variabel X, Y dan I jumlah seluruh nilai variabel Y, Xi2 jumlah kuadrat dari setiap nilai variabel X, Yi2 jumlah kuadrat dari setiap nilai variabel Y. Xi, Yi jumlah hasil dari kali antara nilai X dan Y pada setiap pasangan data. Uji Spearman-Rank. Kolerasi Spearman-Rank dikemukakan oleh Carl Spearman tahun 1944. Analisis ini berguna untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal, serta mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama. Kolerasi Spearman-Rank tidak terikat oleh asumsi bahwa populasi yang diselidiki harus berdistribusi normal.
Populasi yang diambil sebagai sampel maksimal pasang kolerasi Spearman rank dipergunakan untuk menglorifikasikan kedua variabel yang datanya berskala ordinal atau tata jenjang. Syarat uji Spearman rank yaitu data tidak berdistribusi normal, data diukur dalam skala ordinal. Spearman rank menggunakan distribusi tidak normal karena tidak memiliki nilai asli, tetapi peringkat data lebih tahan terhadap outlier atau nilai ekstrim, tidak membutuhkan asumsi distribusi normal, cocok untuk data yang tidak linear, tetapi memiliki hubungan monoton. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan kolerasi Spearman rank sebagai berikut. P sama dengan koefisien kolerasi Spearman rank. D. Perbedaan atau selisih peringkat variabel X dan Y subjek yang sama. N. Jumlah data atau sampel. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut diperoleh data tentang pendapatan X dan pengeluaran Y sebagai berikut. X 800, 900, 700, 600, 700, 800, 900, 600, 500, 500 per bulan. Y 300, 300, 200, 200, 200, 200, 300, 100, 100, 100 per bulan. HO tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. HA terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, atau dapat ditulis secara singkat, HO sama dengan P per 0, HA sama dengan P per 0. Kelebihan uji Spearman rank tidak memerlukan distribusi normal, lebih tahan terhadap data ekstrim atau outlier, cocok untuk data ordinal, dapat digunakan pada hubungan tidak linear tetapi monoton. Fungsi uji Spearman rank mengetahui tingkat hubungan antar variabel ordinal, menganalisis data non-parametrik, membantu peneliti kesehatan dengan data tidak normal. Teori pertama, statistika inferensial dalam bidang kesehatan digunakan untuk membantu peneliti menganalisis data penelitian sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan medis maupun kesehatan masyarakat. Peranan statistika inferensial membantu peneliti kesehatan digunakan untuk mengolah data peneliti agar hasilnya lebih akurat. Menguji hipotesis penelitian, membantu mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Menentukan hubungan antar variabel. Contoh penerapan dalam bidang kesehatan, hubungan olahraga dengan tekanan darah, hubungan pola makan dengan obesitas, hubungan kadar hemoglobin dengan tingkat kelelahan, hubungan stres dengan kualitas tidur mahasiswa. Manfaat statistika inferensial mempermudah analisis data penelitian, menghasilkan kesimpulan ilmiah, membantu pengembangan ilmu kesehatan, mendukung penelitian berbasis data dan juga fakta. Teori kedua, uji person product moment adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio dan memiliki distribusi normal. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Syarat uji person product moment, data berdistribusi normal, hubungan antara variabel bersifat linear, data dipilih secara acak, data memiliki pasangan dari subjek yang sama, data berskala interval atau rasio. Fungsi uji person mengetahui hubungan antar variabel, menguji hipotesis penelitian, menentukan kekuatan hubungan antar variabel, membantu meneliti mengambil kesimpulan penelitian. Interpretasi nilai kolerasi 0,00 per kurang 0,02 hubungan sangat lemah, 0,26 kurang 0,50 hubungan cukup, 0,51 kurang 0,75 hubungan kuat, 0,76 kurang 1,00 hubungan sangat kuat. Contoh soal kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antar tingkat aktivitas fisik mahasiswa dengan indeks massa tubuh atau IMT. Data yang diperoleh berbentuk interval dan berdistribusi normal. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah jawaban yang tepat yaitu D, uji Pearson product moment. Karena data berbentuk interval dan berdistribusi normal, maka uji yang tepat digunakan adalah Pearson product moment. Contoh soal kasus kedua, seorang perawat ingin mengetahui hubungan antara tingkat kepuasan pasien dengan kualitas pelayanan rumah sakit menggunakan
menggunakan data ordinal. Data penelitian tidak berdistribusi normal, uji yang tepat digunakan adalah jawaban yang tepat yaitu C. Uji Spearman Rank. Spearman Rank digunakan pada data ordinal dan tidak berdistribusi normal. Dan soal yang terakhir yaitu, dalam penelitian kesehatan masyarakat, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama penggunaan gadget dengan kualitas tidur remaja. Setelah dilakukan uji normalitas, data tidak berdistribusi normal, maka metode analisis yang paling sesuai adalah jawaban yang tepat yaitu B. Uji Spearman Rank. Karena data tidak berdistribusi normal, maka analisis kolerasi yang tepat adalah Spearman Rank. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu statistika inferensial merupakan metode statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel terhadap populasi. Dalam bidang kesehatan, statistika inferensial berperan penting untuk menganalisis data, menguji hipotesis, dan mengetahui hubungan antar variabel. Uji Pearson produk momen digunakan pada data normal, sedangkan uji Spearman Rank digunakan pada data tidak normal ataupun ordinal. Dengan memahami statistika inferensial, mahasiswa dapat melakukan penelitian dan pengolahan data dengan lebih tepat dan juga ilmiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.